Setelah Wang Lin berhasil melewati malapetaka ilahi berkat bantuan Beilo, dia kemudian pergi ke gua palsu Qinglin untuk menerobos ke ranah Ascendan. Saat Wang Lin sedang mengalami proses menerobos, kota setan langit telah dibangun kembali 10 tahun yang lalu dan Mo Lihai telah berhasil menjadi wakil panglima. Pada saat ini di menara hitam yang terletak di medan pertempuran kuno, dua lampu hantu tiba-tiba menyala di dalam helm di lantai atas menara. Dia baru saja mencapai tahap Ascendan, jadi energi asalnya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Dia akan membutuhkan waktu 49 hari untuk menyelesaikan proses ini, dan waktu ini adalah sesuatu yang telah saya tunggu selama 10 tahun. Cahaya redup di dalam baju zirah itu menyala, lalu gemuruh menggelegar datang dari luar menara hitam. Pada saat ini, pusaran hitam raksasa tiba-tiba muncul di langit. Pusaran ini terlalu besar. Saat berputar, seolah-olah bisa menyerap segala sesuatu di dunia. Langit berubah warna dan bahkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno mulai gemetar. Cahaya redup dari menara bersinar terang dan indera ilahi yang kuat menyebar dari menara dan dengan cepat menyelimuti seluruh medan perang kuno. Tanah di beberapa bagian medan perang mengendur dan tak lama kemudian beberapa tulang hitam berterbangan dari bawah tanah ke udara. Tulang-tulang kecil ini dengan cepat menyatu di langit dan membentuk lengan tulang hitam. Lengan tulang hitam itu perlahan terbang menuju menara dan berhenti di bawah pusaran. Aku belum mengumpulkan banyak kekuatan, jadi aku tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Lagi pula, lokasinya saat ini adalah salah satu tempat yang tak ingin kukunjungi. Cahaya hantu dari armor itu menyala lagi, dan salah satu lengannya terlepas. Lengan itu mengeluarkan semburan api iblis sebelum terbang keluar dari menara dan langsung menuju lengan tulang itu. Begitu baju zirah itu menyentuh lengan yang layu itu, baju zirah itu langsung melekat padanya. Saat baju zirah itu melekat, lengan itu menjadi benar-benar berbeda dari sebelumnya karena semburan energi spiritual iblis yang dahsyat memenuhinya. Pergi, bawa kembali energi asal. Lengannya bergetar sebelum menghilang ke dalam pusaran. Hanya kultivator Ascendan yang memiliki energi asal di dalam tubuh mereka. Sayangnya, lukaku terlalu parah untuk menarik energi asal dari kultivator yang telah mengintegrasikan energi asal ke dalam tubuh mereka dari tempat yang begitu jauh. Aku hanya bisa memilih untuk menyerang mereka yang baru saja mencapai terobosan untuk mencuri energi asal mereka. Cahaya redup dari baju zirah, yang kini kehilangan pelindung lengan itu, perlahan meredup hingga akhirnya padam. Wang Lin sedang duduk bersila di dalam gua. Ia mengembuskan napas panjang dan berdiri. Ia telah duduk di sana selama 10 tahun, jadi ada banyak suara letupan sebelum tubuhnya kembali normal. Setelah ia mengendurkan tubuhnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan ia menatap langit-langit gua surgawi. Pada saat ini, pusaran hitam muncul tanpa suara. Ini, mata Wang Lin menyipit. Ia sudah lama berada di gua ini dan belum pernah melihat pusaran ini sebelumnya. Waktu kemunculan pusaran ini terlalu tepat, muncul tepat setelah ia mencapai tahap Ascendan. Wang Lin memiliki sifat yang berhati-hati, jadi ketika dia melihat pusaran itu muncul, dia langsung berlari menuju gerbang gua. Tepat saat ia bergerak, pusaran itu tiba-tiba bertambah cepat dan ukurannya pun bertambah besar. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat ia menepuk tas penyimpanannya dan tanpa ragu mengeluarkan token gua. Tangannya membentuk segel dan tak lama kemudian tubuhnya menjadi pucat pasi dan hampir menghilang. Pada saat ini, sebuah lengan tulang hitam yang mengenakan baju besi keluar dari pusaran dan dengan ganas menyerang Wang Lin. Gesekan ini menyebabkan sosok Wang Lin yang menghilang bergetar, tetapi kemudian dia langsung menghilang. Lengan tulang hitam itu berhenti sejenak sebelum kembali masuk ke pusaran, dan pusaran itu pun lenyap. Ada distorsi di langit di atas dataran tak berujung di negara setan api, dan Wang Lin melangkah keluar darinya. Ekspresinya muram. Siapapun yang menemukan pemandangan aneh seperti itu tepat saat mereka mencapai tahap Ascendan, pasti tidak akan senang. Saat ia menggunakan token untuk berteleportasi, lengannya mengganggu teleportasi dan menyebabkan perubahan. Ia mengerahkan indera ilahinya dan menyadari bahwa tempat ini benar-benar asing baginya. Tepat pada saat ini, sebuah titik hitam muncul di langit. Titik hitam ini berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan hampir seketika berubah menjadi pusaran raksasa. Pusaran itu muncul dalam keheningan total. Bahkan indera ilahi pun tak mampu mendeteksi kemunculannya sebelumnya. Seolah tak ada tempat di mana pusaran itu tak ada. Ekspresi Wang Lin muram saat ia menatap pusaran itu. Kali ini ia tidak lari. Ia ingin melihat seberapa besar kekuatan lengan di dalam pusaran itu. Hampir pada saat pusaran itu muncul, lengan tulang berlapis baja itu keluar dan mengulurkan tangannya ke arah Wang Lin. Tak ada angin atau awan yang bergerak saat genggaman ini.
Tak ada fluktuasi yang menunjukkan tanda-tanda mantra sedang digunakan. Genggaman ini hampir seperti manusia yang sedang melambaikan tangannya. Wang Lin sedikit mengernyit lalu mengangkat tangan kanannya dan untuk pertama kalinya menggunakan jari kematian di tahap ascendant. Cahaya hitam itu 10 kali lebih besar dari sebelumnya dan ada cincin riak di dalamnya. Cahaya hitam melesat bagai guntur dan mendarat di lengan tulang itu. Pada saat itu, energi spiritual iblis yang luar biasa keluar dari armor itu. Energi spiritual iblis ini juga padat dan langsung memblokir jari kematian. Namun, energi spiritual iblis meremehkan jari kematian Wang Lin. Mungkin jika Wang Lin tidak berada di tahap ascendant, jari kematian akan langsung hancur saat menghadapi energi spiritual iblis ini. Tetapi, sekarang Wang Lin menggunakan kultivasi tingkat ascendant untuk mengaktifkan jari kematian. Meskipun cahaya hitam terhenti, energi kematian di dalamnya tak terbendung. Pada saat energi spiritual iblis dan energi kematian bertabrakan, energi spiritual iblis menghilang seolah-olah telah diserap oleh energi kematian. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tepat saat Wang Lin mengeluarkan jari kematian, ia segera menyadari sebuah kekuatan tak terlihat datang ke arahnya. Kekuatan ini seperti angin sepoi-sepoi, tetapi saat mendarat di tubuhnya, ekspresinya berubah drastis. Dia segera menyadari bahwa jiwa asal ascendant yang baru terbentuk akan diterbangkan oleh kekuatan tak terlihat yang bagaikan angin ini. Bahkan pikirannya pun tak mampu melawan, tangan kanannya pun perlahan turun. Jiwa asalnya perlahan-lahan melayang dari tubuhnya dan hendak pergi. Namun, ketika rasa kantuk muncul di dalam tubuhnya, tatapan Wang Lin menjadi dingin. Karena jiwa asalnya hendak meninggalkan tubuhnya menegang, dan ia dengan cepat kehilangan kesadaran. Pada saat ini, dia tidak panik dan malah dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah Wang Lin. Dia bahkan berani menentang langit. Dia bahkan berani membunuh langit. Jadi bagaimana mungkin dia tersihir oleh mantra ini? Wang Lin memiliki hati yang membantai. Dan pada saat ini, hati pembantainya dan niat membunuhnya bertabrakan, menghasilkan aura pembantaian yang kuat. Raungan rendah keluar dari mulutnya, dan aura pembantaian mengerikan keluar dari matanya. Di bawah kekuatan aura pembantaian ini, jiwa asalnya yang sudah setengah keluar dari tubuhnya dipaksa kembali masuk. Setelah jiwa asalnya kembali, Wang Lin menatap lengan itu dengan dingin. "Siapapun kau, jangan macam-macam denganku." Wang Lin mundur selangkah, dan pada saat yang sama, ia menggunakan beberapa mantra teleportasi sekaligus. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Lengan tulang itu sama sekali tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pelindung pergelangan tangannya. Jari kematian yang digunakan Wang Lin untuk mengamati situasi memungkinkannya melihat menembus pelindung pergelangan tangan itu. Ada banyak orang misterius di negeri roh iblis. Wang Lin baru saja mencapai tahap ascendant dan membutuhkan beberapa hari agar jiwa asalnya menyatu sepenuhnya. Jadi dia tidak ingin terlalu banyak kesulitan saat ini. Saat Wang Lin pergi, seruan lembut datang dari menara hitam di medan perang kuno. Pantas saja dia seorang kultivator yang menentang surga. Dia mampu melawan angin iblis surgawiku dengan kuat menggunakan hati pembantainya. Tapi semakin baik kau melakukannya, semakin aku tertarik pada energi asalmu. Di tanah roh iblis, orang-orang yang mengolah jalan iblis kuno tidak dapat membentuk energi asal. Energi asal hanya muncul ketika kalian para kultivator mencapai tahap ascendant. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hampir setiap kultivator yang mencapai ascendant di tanah roh iblis ini telah kuhabiskan energi asal mereka. Kau pun tidak terkecuali. Wang Lin muncul kembali setelah berteleportasi. Tempat ini adalah daerah terpencil tanpa gunung atau air. Hanya ada pepohonan layu di mana-mana. Namun, matanya langsung menyipit ketika ia melihat beberapa batasan di kejauhan. Apa-apaan lengan itu? Wang Lin mengerutkan kening saat dia terbang menuju batasan di kejauhan. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat larangan itu berada. Tempat ini bahkan lebih gersang daripada sebelumnya. Tanah di sini retak-retak karena kekeringan, dan tidak ada yang aneh dengan tempat ini. Pembatasan yang melindungi tempat ini tidak rumit, tetapi kualitasnya unggul. Terdapat setidaknya 1000 pembatasan di sini, dan semuanya saling terkait. Jadi mengaktifkan salah satu pembatasan, berarti mengaktifkan semuanya. Meskipun kasar tetap efektif. Bahkan Jenderal Iblis pun akan kesulitan masuk dengan paksa. Kalaupun bisa, butuh waktu untuk melakukannya. Wang Lin menyebarkan indera ilahinya. Dengan kultivasi dan pengetahuannya tentang batasan-batasan ini tidak menarik baginya. Ia tidak tertarik dengan apa yang ada di dalamnya dan hendak pergi ketika pusaran hitam tiba-tiba muncul, membuat mata Wang Lin menyipit. Rasanya seperti ada hantu yang menghantuiku. Alis Wang Lin berkerut tajam dan tatapannya semakin dingin. Pusaran hitam ini terus muncul di hadapannya, dan ini membuat secercah niat membunuh muncul di hati Wang Lin.
Ia mendengus dingin dan segera terjerumus ke dalam batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemahaman Wang Lin tentang batasan, ia mampu menembus batasan pada tingkat yang sama dengan yang ada di dalam gua surgawi, sehingga batasan di hadapannya bukanlah tantangan. Hanya dengan sekali pandang, berbagai kesimpulan terpancar di matanya. Kemudian, tubuhnya dengan cepat menghilang ke dalam batasan tersebut. Fungsi pembatas ini, selain mencegah orang luar masuk, juga untuk menciptakan ilusi agar isi di dalamnya tidak terlihat. Namun, Wang Lin telah menembus banyak pembatas, sehingga ia dapat dengan mudah melewatinya tanpa mengaktifkannya. Setelah melewati pembatas tersebut, pemandangan di hadapannya menjadi sangat berbeda dari apa yang ia lihat di luar. Tempat ini masih berupa dataran, tetapi telah dibagi secara artifisial menjadi beberapa bidang tanah dan mengeluarkan aroma aneh. Wang Lin terkejut karena ia tidak menyangka akan seperti ini. Yang lebih mengejutkan lagi, hanya ada satu tanaman yang ditanam di sini. Buah kenaikan surgawi. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Pada saat ini, batasan di sekelilingnya mulai runtuh saat tulang hitam itu memaksakan diri melewati batasan yang tak terhitung jumlahnya dan menggapainya. Buah kenaikan surgawi bukanlah buah langka. Meskipun tidak umum, buah ini bahkan bisa didapatkan di planet Suzaku. Buah ini hanya seukuran kepalan tangan bayi, berwarna ungu pekat, dan mengeluarkan aroma yang aneh. Jika seseorang memakannya, mereka akan merasa senang dan bahagia. Itulah sebabnya buah ini disebut buah kenaikan surgawi. Jika manusia biasa memakannya, mereka akan kecanduan, tetapi itu tidak akan terlalu memengaruhi seorang kultivator. Namun, ada kultivator yang menikmati memakan buahnya dan larut dalam sensasi memabukkan itu. Di dunia fana, hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa mendapatkan buah kenaikan surgawi dari para pembudidaya setelah membayar harga yang mahal. Kemudian, mereka dapat membenamkan diri dalam sensasi memabukkan, seolah-olah mereka telah menjadi makhluk surgawi. Wang Lin memandangi dataran itu. Dataran itu tampak tak berujung dan dipenuhi buah kenaikan surgawi. Namun, Wang Lin tidak tertarik pada buahnya. Pada saat ini, lengan tulang lapis baja itu menembus batasan dan tiba di sini. Energi spiritual iblis yang kuat dilepaskan dari lengan tulang lapis baja itu dan mengelilingi area tersebut. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat ia menatap lengan itu. Kemudian, tangan kanannya menyentuh tas penyimpanannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Xu Liguo segera meraung. Sejak pemberontakannya gagal, ia selalu sangat berhati-hati. Sekarang, Wang Lin telah menghunus pedang surgawi. Ia memutuskan bahwa ia pasti akan mendapatkan pahala hari ini. Ia telah mengikuti Wang Lin selama bertahun-tahun dan sangat mengenal kepribadiannya. Ia berpikir, asalkan aku bisa berbuat baik, iblis ini takkan memikirkan apa yang terjadi dulu. Himne pedang berasal dari pedang surgawi. Pedang adalah senjata yang paling dibanggakan di atas segala senjata lainnya. Namun, pada saat ini, himne pedang yang keluar mengandung makna yang kotor. Setelah lengan tulang hitam itu muncul, ia mencakar Wang Lin sekali lagi, dan angin iblis surgawi bertiup pelan ke arahnya. Wang Lin sudah siap, tatapannya berubah dingin dan hatinya yang membantai muncul. Ia dengan cepat mengayunkan pedang surgawinya untuk memancarkan sinar energi pedang, dan pedang surgawi itu sendiri melesat mengejar energi pedang itu dalam wujud seekor naga pedang. Di bawah kendali Xu Liguo, pedang surgawi itu menyapu ke arah lengan tulang itu dengan cara yang mengesankan dan terjerat dalam pertempuran dengan lengan itu. Lengan tulang itu bahkan tampak tak peduli dengan pedang surgawi itu dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, saat lengan itu menyentuh pedang surgawi, terdengar suara mendesis yang dahsyat seperti sepotong es yang baru saja menyentuh besi panas. Xu Liguo mulai tertawa bangga. Ia hendak melepaskan diri dan melancarkan serangan lagi ke lengan tulang itu. Namun, energi spiritual iblis yang kental keluar dari pelindung pergelangan tangan dan memasuki pedang surgawi. Xu Liguo terkejut dan ingin melepaskan diri. Tetapi, lengan tulang itu seperti tang logam yang mencengkeram pedang dengan erat. Wang Lin menatap dingin ke segala arah. Saat energi spiritual iblis yang kental itu dilepaskan, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya dan berkata dengan lembut, "Jari iblis." Yang berubah kali ini bukanlah energi spiritual surgawinya sendiri, melainkan energi spiritual iblis yang dilepaskan. Dengan kultivasi tingkat ascendantnya, Wang Lin mampu mengubah kekuatan langit dan bumi. Berbeda dengan aura kematian yang dipancarkan jari kematian, energi spiritual iblis inilah yang digunakan. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Wang Lin bagaikan pusaran raksasa karena seluruh energi spiritual iblis mengalir deras ke jarinya. Tak lama kemudian, seberkas cahaya hitam muncul di ujung jari Wang Lin. Cahaya hitam ini seolah mampu melahap cahaya, dan saat muncul, ia dikelilingi oleh energi spiritual iblis yang pekat.
Dengan jentikan jarinya, cahaya hitam itu menyerbu ke arah lengan tulang itu. Kecepatannya terlalu tinggi, sehingga langsung mendarat di lengan tulang itu. Setelah serangkaian suara retakan, lengan tulang itu hancur dan Shu Liguo dengan cepat menyingkirkan pedang itu. Tepat saat lengan tulang itu hancur, sebuah simbol berkelebat di pelindung pergelangan tangan. Kemudian, tulang hitam yang hancur itu menyebar dengan cepat, membentuk lingkaran hitam selebar 10.000 kaki. Energi spiritual iblis memenuhi area seluas 10.000 kaki ini, menciptakan penjara. Kemudian, simbol-simbol lain muncul di pelindung pergelangan tangan dan mulai mengeluarkan suara seperti lonceng yang berdentang. Suara ini berasal dari pelindung pergelangan tangan, tetapi seolah-olah berasal dari surga karena bergema di area seluas 10.000 kaki ini. Semua ini terjadi dalam sekejap. Suara ini 100 kali lebih kuat daripada angin iblis surgawi, sehingga kejernihan yang berhasil dipertahankan. Wang Lin dengan hati pembantaiannya segera menunjukkan tanda-tanda melemah. Ekspresi Wang Lin muram, dan dengan satu langkah, ia tiba di udara. Tangannya membentuk segel sebelum berubah menjadi telapak tangan yang menghantam pelindung pergelangan tangan. Tepat saat telapak tangannya menyentuh pelindung pergelangan tangan, api iblis yang dahsyat menyembur keluar dari pelindung pergelangan tangan. Api iblis ini membentuk bayangan seukuran kepalan tangan. Bayangan ini bertanduk tunggal dan berwarna hitam pekat. Setelah muncul, ia menampakkan senyum jijik sebelum tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Jiwa Wang Lin bergetar hebat, tetapi tatapannya semakin dingin. Tangan kanannya tak henti-hentinya menekan pelindung pergelangan tangan. Pada saat ini, bayangan hitam dari pelindung pergelangan tangan itu kembali tertawa terbahak-bahak. Kali ini suaranya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Gelombang suara yang kuat ini menciptakan ledakan sonik yang bergema antara Wang Lin dan pelindung pergelangan tangan. Ledakan sonik hanyalah efek samping. Serangan sesungguhnya ditujukan pada jiwa asalnya. Berkat tawa iblis ini, jiwa asal Wang Lin mulai meninggalkan tubuhnya sekali lagi, dan jantung pembantaiannya akan runtuh. Bayangan pada pelindung pergelangan tangan memperlihatkan seringai gelap dan tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Wang Lin menggigit ujung lidahnya. Alih-alih mundur, ia malah menerjang maju dan meraih pelindung pergelangan tangan itu. Kemudian, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya menyerbu ke dalam pelindung pergelangan tangan itu dengan liar. Saat energi spiritual surgawinya memasuki pelindung pergelangan tangan, tawa iblis itu menghilang. Namun, bayangan hitam itu juga menghilang dan memasuki tubuh Wang Lin melalui tangan kanannya. Kemudian, bayangan itu berubah menjadi gelombang energi spiritual iblis yang menyerang jiwa asalnya. Tarian iblis yang membingungkan. Wang Lin mencengkeram pelindung pergelangan tangan dengan tangan kanannya saat ia jatuh dari langit dengan cepat, lalu duduk bersila di tanah. Energi spiritual iblis mengalir melalui meridiannya dan menciptakan semburan ilusi yang langsung mengguncang jiwa asalnya. Mata Wang Lin memancarkan cahaya redup saat ia mengamati semua buah kenaikan surgawi di sekitarnya. Tanpa ragu, ia melambaikan tangannya dan semua buah kenaikan surgawi dalam radius 10.000 kaki terbang dari dahan ke langit. Jumlah buah-buah ini tak kurang dari 10.000 buah. Seolah-olah sebagian kecil langit tertutup oleh buah-buah ungu ini. Pada saat ini, energi spiritual jahat di dalam dirinya tengah memikat jiwa asalnya untuk terbang keluar dari tubuhnya. Wajah Wang Lin muram saat ia menutup tangannya. Tiba-tiba, semua buah di langit hancur berkeping-keping dan sari buahnya terekstraksi. Kemudian, sari buah tersebut dikumpulkan bersama sebelum dipadatkan, dan dipadatkan lagi. Dalam sekejap mata, sari buah lebih dari 10.000 buah Celestial Ascension terkondensasi menjadi satu tetes. Setetes cairan berwarna merah darah. Melihat setetes cairan merah darah ini, Wang Lin tidak ragu untuk mengambilnya dan melemparkannya ke mulutnya. Begitu cairan itu masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Wang Lin bergetar. Perasaan misterius buah kenaikan surgawi meningkat berkali-kali lipat dan meledak di benak Wang Lin dengan gemuruh yang menggelegar. Di bawah rangsangan kuat ini, pikiran Wang Lin berada di puncak kegembiraannya. Ia menekan kegembiraannya dan menggunakannya sebagai kekuatan untuk tubuhnya. Pada saat ini, jiwa asalnya yang hendak dipancing keluar oleh energi spiritual iblis tiba-tiba berhenti. Mata Wang Lin merah padam dan urat-urat kepalanya menonjol, seakan-akan dia tengah menahan sakit yang amat sangat. Enyahlah! Wang Lin meraung pelan. Suaranya seperti gemuruh yang menggema di seluruh negeri. Kemudian, bayangan hitam dipaksa keluar dari tubuhnya melalui tangan kanannya. Namun, bayangan hitam ini sangat keras kepala. Ketika setengah dipaksa keluar, ia mulai tertawa dan berjuang untuk masuk kembali ke tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi garang saat perasaan misterius dari buah kenaikan surgawi memenuhi tubuhnya. Ini memberinya kekuatan tak terbayangkan
Dan meskipun ia harus menahan rasa sakit, itu juga memberinya kenikmatan yang luar biasa. Rasa sakit dan kenikmatan keduanya ditekan olehnya. Penekanan kedua perasaan ini menciptakan kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Enyahlah! Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya. Kemudian, sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya, memaksa bayangan hitam itu keluar. Tepat saat bayangan hitam itu terdorong keluar dan terlempar ke udara, Wang Lin menerjangnya dengan mata merah. Ia meraih bayangan hitam itu, lalu energi spiritual surgawi dari tubuhnya melonjak keluar dengan dahsyat dan memasuki bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu mengerang memilukan saat runtuh. Ia berubah menjadi benang-benang halus nan halus saat terlepas dari tangan Wang Lin. Lalu kembali lagi 100 kaki dari Wang Lin dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Namun, Wang Lin sama sekali mengabaikan tatapan itu. Pada saat ini, sensasi yang ditimbulkan oleh buah itu hampir meledak. Masih di bawah pengaruh buah itu, Wang Lin melangkah maju dan tanpa ragu mengarahkan jari kelingkingnya ke arah bayangan hitam itu, jari dunia bawah. Jari dunia bawah ini adalah mantra yang sangat mirip dengan mantra surgawi berkualitas rendah, sehingga sebagian besar langit mulai runtuh dan hancur. Jari ini adalah hidup dan mati. Bayangan bertanduk itu menunjukkan ekspresi tak percaya. Ia menjerit dan ingin kabur, tetapi jari itu tiba. Tubuh bayangan hitam itu terhenti dan langsung roboh. Raungan marah terdengar dari baju zirah di dalam menara hitam yang terletak di medan perang kuno. Kemudian, sebuah tekad yang kuat melesat keluar dan menyatu dengan kehampaan. Setelah menarik jari itu, batasan yang diciptakan oleh energi spiritual iblis dalam jarak 10.000 kaki menghilang. Tangan kanan Wang Lin masih mencengkeram pelindung pergelangan tangan. Energi spiritual iblis yang luar biasa kuat keluar dari pelindung pergelangan tangan saat ia mencoba melepaskan diri, tetapi tangan kanan Wang Lin memegangnya erat-erat. Ia menyemburkan energi asal, dan energi asal itu jatuh ke pelindung pergelangan tangan. Kemudian energi asal berubah menjadi jaring laba-laba dan menyegel pelindung pergelangan tangan. Lalu ia dengan santai memasukkan pelindung pergelangan tangan itu ke dalam tas penyimpanannya. Mata Wang Lin masih merah, karena efek buah kenaikan surgawi belum berakhir. Niat bertarung yang kuat telah lahir di dalam tubuh Wang Lin.